Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in the virtual English lessons SMP Unismu Makassar part 7 with Hikmah SPD. Okay, good morning all. I do hope all of you are fine and can follow our lessons today. But before that, let us start our lesson by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. As usual, before we study, we take a pray first. Okay, let us take a pray. Let us pray together. Ya Allah, we are going to start our lesson today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amen. Okay, well students, I do hope all of you are standby in front of the your mobile phone to follow our lesson today, and I do hope who have not come yet or entered the room, please follow soon. Okay, the best competence that we will discuss for today is like last week. Oke, itu kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini sama dengan yang lalu, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi yang mana dalam hal ini berbentuk report, ya, baik lisan maupun tulis. Oke, kemudian yang kedua, menyusun teks informasi report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Oke, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi report lisan maupun tulisan pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu adalah untuk atau membuat atau menyusun teks report, ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi, but I think it doesn't matter if we review our lesson again about the previous lessons. Okay, do you still remember what picture is here? Okay, that's bird. Okay, ya. Jadi ini adalah gambar burung, berarti kita di sini masih berbicara tentang report text, ya. Jadi birds are interesting flying animals. Jadi ini adalah salah satu gambaran umum secara general tentang birds. For the next, I review again that report text is a text that describes something in general. Jadi report text itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum, ya. Jadi kata kuncinya adalah report text itu adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Nah, report text is a type of text that present information from an observation, research, or study of object, animals, people, or a place. Jadi report text ini juga adalah jenis teks yang mana informasi yang di dalamnya itu merupakan hasil daripada observasi, penelitian, kemudian maupun yang berhubungan penelitian dengan pembelajaran yang berhubungan dengan hewan, orang, ataupun tempat. Ya, jadi terkadang Ananda sekarang masih ada yang belum bisa membedakan antara report text sama descriptive text, ya, karena hampir sama atau mirip. Nah, do you still remember how to differentiate between report text and descriptive text? Nah, kalian masih ingat bagaimana cara membedakan antara report text sama descriptive text? Karena kedua teks ini sama, baik dari segi unsur bahasanya, struktur teksnya, maupun bentuknya. Oke. Jadi kemarin sudah diungkapkan bahwa cara membedakannya yaitu kita bisa melihat dari judulnya, ya. In report text use a general title, in the descriptive text using the specifically title.
Jadi salah satu cara untuk membedakan yang paling mendasar antara report text sama descriptive text itu adalah report text itu kita lihat dari judul suatu teks ya, yang mana kalau report text itu judulnya secara umum, kemudian dari teks descriptive text itu secara khusus. Ya, kita kembali mengulang contoh yang diberikan, yaitu contoh the school. Ya, the school. The school ini adalah salah satu contoh judul daripada report text ya, secara umum, secara general. Nah, sedangkan bagaimanakah judul yang secara spesifik itu yang berbentuk descriptive text? Nah, kita bisa mengambil judul misalnya My School. Nah, ketika My School ini itu sudah menjadi spesifik yang bercerita tentang sekolah saya. Oke, adapun fungsi daripada report text ini yaitu untuk memberikan informasi tentang sesuatu atau menggambarkan sesuatu secara umum. Ya, jadi tujuan daripada report text ini yaitu untuk mempresentasikan informasi tentang sesuatu secara umum. Kemudian yang ketiga adalah generic structure of report text. So report text has two generic structure. The first is general classification, and the second is description. So what is general classification from report text? It is usually in the first paragraph of the text. This part usually introduces the topic of the report or tells what phenomenon under discussion. It can be a short description of the subject or it can be definition from the subject that is described. Ya, jadi gambaran secara umum pada general klasifikasi ini adalah yang biasanya itu digambarkan pada paragraf pertama, ya, yang biasanya memperkenalkan topik apa yang dibicarakan atau yang dibahas, kemudian ataukah deskripsi singkat tentang subjek atau yang mau diceritakan, baik itu berupa pengertian, definisi daripada yang digambarkan. Dan description. Yang kedua daripada struktur yang kedua ini adalah description. In this part, we usually will describe the details, the topic or subject such as physical appearance, part quality, or habits or behavior. Jadi pada bagian ini kita biasanya itu menggambarkan secara detail atau kalimat-kalimatnya menjelaskan daripada paragraf pertama tadi secara detail. Apakah itu dari bagian-bagian yang mau dibicarakan, kualitasnya, kebiasaan, tingkah laku dan sebagainya. Kemudian language features of report text. Jadi unsur kebahasaan daripada report text ini, Ananda masih ingat semua? Apakah unsur kebahasaan yang digunakan dalam membuat report text ini? Yang pertama adalah general nouns. Maksudnya adalah suatu benda, baik itu hidup atau mati, yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah relating verbs. Nah, dalam grammar disebut juga dengan linking verbs seperti to be, is, are, itu ya, to be present. Kemudian see, look, taste dan lain sebagainya. Kemudian timeless present tense. Ya, ini adalah salah satu penanda waktu terjadinya suatu cerita atau yang terjadi pada teks seperti often, usually, always, etc. Technical terms. Maksudnya di sini adalah technical terms itu adalah istilah, ya, istilah yang meliputi teks report tersebut. Misalnya kita berbicara tentang musik, maka istilah-istilah dalam musik itu ada, ya, harus ada. Kemudian kita berbicara tentang kesehatan. Oke, istilah-istilah dalam kesehatan juga itu ada. Oke, seperti itu. Oke, to make you more understand, you may see the explanation, ya, or see the picture, ya, untuk lebih
menambah atau semakin memahami daripada text report ini, kita bisa lihat dari klasifikasinya. Yang pertama tadi, struktur yang pertama yaitu general classification, yang mana pernyataan atau topik umum secara umum yang diceritakan biasanya itu menyebutkan dia termasuk kelompok dari mana, grup yang mana, atau spesiesnya. Seperti tadi birds, ya, birds. Kalau contoh birds, kita lihat dari dia kelompok termasuk apa. Nah, misalnya dia kelompok hewan, sejenis hewan yang terbang, dan sebagainya. And then we move to the description. In the description, the part of description, how to describe the topic to make understand, ya. Jadi pada deskripsi yang kedua ini yaitu untuk menggambarkan daripada topik yang pertama tadi yang diceritakan pada paragraf pertama biasanya. Nah, kemudian penjelasan-penjelasan di paragraf-paragraf berikutnya itu menjelaskan tentang bentuk fisiknya, kebiasaannya, manfaatnya, nilainya, fungsinya, dan lain-lain. Misalnya kita ambil contoh daripada teks, ya, birds. Ya, kita ambil contoh ini daripada birds ini. Di paragraf pertama itu adalah menjelaskan secara umum tentang birds ini. Okay, we can see from the sentence, birds are interesting flying animals. They are vertebrate and warm-blooded animals. They belong to Earth's class and they can be found all over the world. Jadi di paragraf pertama ini adalah menggambarkan secara umum daripada objek atau subjek yang mau diceritakan di sini, ya, yaitu birds. Jadi birds di paragraf pertama itu digambarkan secara umum, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ini adalah menggambarkan lebih detail lagi, baik itu bentuknya, fungsinya, modelnya, dan lain-lain. Okay, we move to the second paragraph to explain about the bird, ya, untuk lebih menjelaskan lagi dari gambaran di paragraf pertama. Birds breathe with their air pocket. Besides as respiration organ, air pocket also can enlarge or reduce their weight when flying or swimming. Oke, jadi yang bentuk kedua, paragraf kedua ini menjelaskan lebih detail lagi dari paragraf pertama tadi. Okay, to make more understand, I will describe or explain more about it. Okay, nah di sini kita bisa lihat dari catatan generic structure-nya, ya. Nah, contoh report text di atas itu bisa dianalisa susunan semiotiknya atau generic structure-nya sebagai berikut. Nah, kita lihat tadi di paragraf pertama bahwa dia itu berupa general statement, ya. Jadi menggambarkan secara umum. General classification, ya, menjelaskan secara umum klasifikasinya. Ya, dia itu berupa penjelasan bahwa teks tersebut tentang burung, ya. Oke, kelompok burung secara umum. This is the first paragraph, ya, itu untuk paragraf pertama. Kemudian the second, the third, and the fourth paragraph talking about the description, ya. Jadi paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu dia berupa deskripsi, di mana diawali dengan penjelasan bagaimana burung itu biasanya punya cara bernafas. Kemudian diikuti lagi penjelasan tentang kebiasaannya, ya, kebiasaannya, kemudian habitatnya, bagaimana dia hidup, bagaimana kehidupannya. Kemudian diakhiri dengan deskripsi tentang cara burung dalam beregenerasi. Oke, bagaimana melanjutkan kehidupannya atau perkembangbiakannya. Oke, jadi from this explanation we can conclude that kita bisa mengambil kesimpulan bahwa report text itu menjelaskan secara umum yang mana biasanya berada di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan paragraf tadi. Kemudian
dari sinilah terkadang banyak siswa yang masih bingung, masih sulit membedakan antara report text sama descriptive text itu ya, karena sama-sama dan mirip. Namun itu tadi kita ingat kembali bahwa kalau report text itu describe something in general, sedangkan descriptive text itu describe something in specifically. Ya, jadi report text itu tak menggambarkan sesuatu secara umum, sedangkan descriptive text itu menggambarkan sesuatu secara khusus. Seperti itu. Okay, students, before I continue the explanation, I do hope all of you are take out your LKPD that we have shared. Ya, jadi Ananda semua, sebelum kita lanjutkan penjelasan berikutnya, dimohon Ananda untuk mengeluarkan LKPD yang sudah dibagikan, sambil mengerjakan LPD, sambil mendengarkan juga penjelasan supaya bisa lebih paham, lebih mengerti cara pengerjaannya. Okay, now we try, ya. Okay. After you read the example of the text verb, I am sure you have already understand about what is report text. Yeah? If we look this text a glance, report text is similar with descriptive text, but actually there is a big difference between two of them. The difference is in report text we describe something in general, but in descriptive text we describe something specifically. We can guess what one of the text is report text is from the title. From example, there are two texts with the title The School and My School. From this, we can know which one is report text. The school is described in general, so it report text. But my school, it's special because it's only my school, so it's descriptive text. Okay? Students, I do hope all of you are more understand how to differentiate about report text and descriptive text. And now we move to how to arrange the sentence, ya. Sekarang kita pindah bagaimana menyusun teks, report text itu. Okay, your task in LKPD, how to arrange the text, ya, or arrange the jumble text. Jadi Ananda sekalian, di LKPD 7-nya ini adalah tugasnya adalah menyusun teks, yang mana teksnya ini adalah berbentuk report text. You can see the text or the sentence are jumbled, ya. Kalian bisa lihat dari teks di atas, kata-katanya itu atau kalimatnya itu adalah masih dalam bentuk teracak, belum tersusun secara baik, bagus. So your chance to arrange the jumbled sentence. Jadi tugas Ananda adalah bagaimana menyusun kalimat ini menjadi paragraf yang baik atau tersusun secara bagus. Okay, the title of the text is bird. Ya, jadi judul daripada teks ini adalah bird. Okay, well students, you may try or guess or which one the best answer or the best arrange. Jadi anak-anak sekalian, kalian boleh melihat ini susunan teks yang teracak. Kalian boleh mencoba menyusunnya bagaimana supaya menjadi paragraf atau kalimat tersusun yang baik. Okay, the title of the text is bird, ya, yang mana judul daripada teks ini adalah bird. Kira-kira how to arrange, ya, bagaimana cara menyusun or how to decide which one the first word or the first sentence. Ya, kira-kira dari ada 4 kalimat ini, kira-kira dari keempat kalimat ini ada 5 ya, ada 5. Dari 5 kalimat ini yang mana kira-kira merupakan kalimat pertama? Oke, kita coba sama-sama. Okay, you may send your answer in the chat room. Okay, please see. Birds. Judulnya adalah bird. Apakah birds are
respiration organ, air pocket also can enlarge or reduce their weight when flying or swimming. Ataukah kalimat pertama adalah birds are interesting flying animals, ataukah birds breathe with their air pocket, or they belong to F class and they can be found all over the world. They are vertebrates and warm-blooded animals. Oke, ini tadi kita sudah bahas ya sebelumnya, yang teks kalimatnya itu sudah lengkap. Nah, kemudian Mem mencoba acak tanpa melihat yang teks sebelumnya tadi, apakah Ananda bisa menyusun kembali ini teks menjadi teks yang baik? Ya, kalimat acak ini menjadi teks yang baik. Oke, which one the first? Oke, birds are interesting flying animals or birds breathe with their air pocket? Oke, I give you chance. Saya kasih kesempatan for you all students to take part to answer the question, ya. Jadi Ananda, saya kasih kesempatan Ananda semua untuk menjawab atau menyelesaikan daripada teks acak ini menjadi teks yang baik. Oke, any finish? Sudah ada yang selesai? Oke, let's we see together. Mari kita lihat sama-sama bagaimana susunan kalimatnya yang benar. Oke, this is the sentence from the arranged or the jumbled sentence. Jadi ini adalah hasil daripada kalimat yang teracak tadi. Ya, ternyata the first sentence is birds are interesting flying animals. Nah, jadi yang pertama, kalimat yang pertama dari itu tadi adalah burung adalah hewan yang sangat menarik, ya, atau hewan yang terbang, ya, yang sangat menarik sekali. Nah, itu adalah gambaran umum yang merupakan gambaran umum daripada judul daripada burung itu. Kemudian they are vertebrates and warm-blooded animals. They belong to F class and they can be found all over the world. Jadi itu adalah kelanjutan gambaran-gambaran daripada bird yang tadi. And then we move to the second paragraph. Birds breathe with their air pocket. Nah, ini adalah kalimat yang selanjutnya. Besides respiration organ, air pocket also can enlarge or reduce their weight when flying or swimming. Jadi ini adalah hasil daripada kalimat yang bagus daripada soal yang teracak tadi. So, students, attention please. You continue your LKPD, ya, kalian lanjutkan tugas LKPD-nya, where that's your task, arrange the jumbled sentence into a good paragraph, ya. Yang mana tugas kalian adalah menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang baik atau kalimat yang baik. And then after that, you translate into Indonesian the meaning after you arrange in the first number, ya. Jadi soal LKPD-nya itu ada dua. Soal yang pertama adalah menyusun teks atau kalimat yang teracak. Jadi di situ ada teks yang teracak, ya. Nah, tugas kalian adalah menuliskan atau menyusun kembali menjadi teks yang bagus. Apakah yang pertama itu sudah diberikan, ya? Sudah dijawab, ya, yaitu volcanic eruption. Jadi dari yang nomor 8 itu menjadi kalimat pertama pada teks, ya, volcanic eruption. Kemudian tugas Ananda selanjutnya adalah memilih atau menuliskan kembali yang manakah kalimat berikutnya sehingga tersusun menjadi paragraf yang baik atau kalimat yang baik tersusun. Kemudian the second number 2, ya. Kemudian soal nomor 2 itu adalah kalian artikan itu kata yang kalian sudah susun rapi di atas. Ya, jadi kalimat yang teracak tadi setelah disusun menjadi kalimat yang baik, nah, kalimat yang sudah tersusun ini kemudian yang diartikan
ke dalam bahasa Indonesia. Why you need to understand or to translate into Indonesian so you can make or more understand about the text. What are the text talking about? Ya, jadi apa pentingnya kira-kira untuk tahu atau menuliskan arti ke dalam bahasa Indonesia daripada teks ini, supaya Ananda lebih paham, lebih mengerti daripada makna atau cerita daripada teks yang diceritakan. Okay, students, I think that's all about our lesson today. Thank you very much for your attention. I say thank you because you can take a part in our lesson as your obligation. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting.